ujian, cobaan, dan bala. Jadi keempat hal ini Allah berikan kepada orang yang mendapatkannya. Jadi setiap orang itu ketika mendapatkan kesulitan, itu bisa jadi baginya kesulitan itu adalah musibah, atau bisa jadi ujian, atau bisa jadi bala. Kita mulai ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, musibah itu biasanya apa aja tadi? Musibah, ujian, cobaan, bala. Musibah itu biasanya Allah turunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ibu-ibu coba saya tanya, pernah nggak ngelihat orang dia tak sholat, tak puasa, tak pernah ke masjid, tapi rezekinya baik-baik aja, hidupnya enak aja. Sementara kita tunggang-tunggi siang malam sholat puasa, gitu-gitu aja nasib kita. Ya, pernah ya? Kadang-kadang kok hidup nih kayaknya nggak adil. Tapi kayak gini Bu, saya sampaikan begini. Jangan pernah iri dengan orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak belajar agama, tidak taat, tapi hidupnya enak, kehidupannya mapan, rezekinya baik, sukses, anak-anaknya sukses, tapi dia tidak taat. Kenapa rumah tangganya aman, anak-anaknya sukses? Jangan pernah iri dengan orang yang kayak gitu Bu. Itu bukan lawan kita. Karena orang yang tidak taat, tetapi kehidupannya mantep, itu orang bukan dalam keadaan aman. Dia sedang berada pada posisi istidroj. Apa namanya? Istidroj. Apa namanya? Istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu adalah Allah selalu berikan nikmat kepada orang yang maksiat, kepada orang yang berdosa, yang berbuat salah, yang berbuat dosa. Allah berikan nikmat. Kau enggak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak baik kepada orang tuamu, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus. Kau tak majelis taklim, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nanti ujung-ujungnya PHK mendadak, stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi cara Allah dengan orang yang bermaksiat dan pelaku dosa, Allah cuekin. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Prosesnya namanya istidraj, endingnya namanya musibah. Paham? Jadi jangan iri ngelihat orang yang rezekinya banyak tetapi ibadahnya tidak taat. Kita tidak suka hidup kayak gitu. Nah, yang kita suka itu akan lama-lama akan ada musibah. Makanya kalau ada teman saya bilang, Nel, iya, kata ustazah harus bakti sama orang tua. Saya tidak ada bakti dengan orang tua dok. Tidak ada saya main-main ke rumah mak bapak saya dok. Saya sama istri saya aman-aman aja nyok. Naik aja jabatan saya nyok. Saya bilang, kamu bukan aman. Kamu sedang istidroj. Apa itu istidroj? Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak bakti kepada orang tuamu, kau tetap naik jabatan. Kau tak taat kepada orang tuamu, kau tetap naik jabatan. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah tadi, rupanya betul. Sebulan setelah dia cakap begitu, na'udzubillah, bukan kita inginkan PHK dia. Lalu dia telepon saya, Nel, betul kata kamu Nel, karena selama aku tak bakti kepada orang tua, rezekiku aman-aman aja. Rupanya Allah cabut secara mendadak. Na'udzubillah. Pernah ngelihat orang yang banyak makan harta warisan yang bukan haknya dia, tapi hidupnya aman-aman aja. 10 tahun, 20 tahun, tahun ke-25 punya banyak keturunan, tapi anaknya tidak ada yang jadi orang. Hari tuanya penuh dengan hutang. Pernah lihat? Karena dia sedang istidroj. Jadi ibu, jangan pernah iri ngelihat orang yang rezekinya banyak, hidupnya mapan, tapi dia tidak taat. Itu bukan lawan kita. Itu ngeri, orang itu sedang istidroj.
Apa maksud istidraj? Allah biarkan dia berbuat maksiat, Allah tidak tegur dia, Allah tidak ingatkan dia, Allah kasih nikmat sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah. Maka saya sampaikan kepada kita, kalau ada di antara kita yang merasa ibadahnya bolong-bolong, solatnya bolong-bolong, puasa tak terganti, zakat dibayar, zakat tak dibayar, tapi hidupnya aman aja, hati-hati, kita dalam bahaya, menunggu waktu untuk Allah akan cabut kenikmatan itu. Horor. Kalau ada di antara kita nih hidup nih nggak ada masalah, aman aja. Kita nggak taat hidup aman, nggak ada masalah. Itu justru tidak aman. Karena orang yang istidraj itu Allah cuekin dia, Allah biarkan dia, Allah kasih nikmat, Allah tak peduli sampai nanti Allah marah, maka nanti Allah akan cabut nikmat itu secara mendadak. Cerita ini sering saya ceritakan ke jemaah-jemaah saya, tapi karena ini masjid baru, saya ceritakanlah di sini. Saya punya jemaah, tapi tak di Pekanbaru. Ya, jadi jemaah saya itu dia punya pekerjaan jual sate gerobak. Bukan gerobak sate yang dia jual, satenya yang dia jual. Jangan terbalik-balik. Jadi dari dia kecil belum punya anak, nikah pertama suami istri, suaminya jualan gerobak, jualan sate gerobak. Dialah tukang bikin kerupuknya di rumah. Lihat tahu kerupuk lado? Jadi dari dia kecil, dari dia menikah, suaminya jualan sate, dia buat kerupuk. Untung dulu, zaman dulu lah, 50 perak, 100 perak, 50 perak, 100 perak, 50 perak, 100 perak. Pokoknya Bu, dia kerja keras, tapi akhirnya dari hasil rezekinya dia kumpul. Dia tak bayar zakat, dia tak sedekah, dia tak mau berbagi. Nah, saking dia tak mau berbaginya, akhirnya dengan hasil jualan satenya tadi, sate gerobak keliling, terbelilah sama dia dari rumah kecil. Dia cerita sama saya, dari rumah kecil, ini rumah saya papan, sekarang saya punya rumah besar bulatan Ustazah, dari hasil jual sate gerobak. Mantap ya Bu. Masalahnya apa Bu? Masalahnya Ustazah, saya itu memang, dia cerita setelah kejadian, saya itu tidak pernah baik sama orang. Saya tak zakat, saya tak sedekah, tapi dalam hati saya aman aja hidup saya nyok. Lalu kemudian kumpul, terbelilah tanah. Di atas tanah itu kumpul, satu gerobak. Terbuatlah rumah petak 7, 4 atau 7 ya. Pokoknya buat rumah petak jauh dari rumahnya, tuh 2, 3, 4. Terus ibu nggak zakat? Nggak ada dong, aman aja hidup akunya. Sedekah nggak? Nggak, aman aja ya. Oh, saking saya itu tak mau berbagi Ustazah. Maaf, saking pelitnya bahasanya. Kalau ada orang pelit di masyarakat itu dinisbatkan ke nama saya, bayangkan. Jadi misalnya namanya Uncu. Jadi ibu pelit, oi Uncu kok mah, gitu paham nggak? Ibu sadar, ibu digitukan, sadar saja. Kenapa enggak berubah? Karena saya berpikir aman aja hidup saya. Tapi saya datang ke sini untuk cerita sama Ustazah. Jadi setiap saya selesai ceramah, dia datang gitu, dia ceritanya begini. Tapi sekitar 3 bulan yang lalu Ustazah ceramah bikin saya sakit hati Ustazah. Apa isi ceramah saya waktu itu? Jadi Ustazah bilang, siapa yang tak sedekah, tak berbuat baik, tapi rezeki banyak, tapi tak sedekah, rezeki banyak, tapi tak mau berbagi, ingat, itu istidraj. Allah akan cabut nikmat itu secara mendadak. Waktu Ustazah ceramah itu, semua mata tertuju pada saya Ustazah. Saya marah sama Ustazah, tapi saya tak tidur. Karena saya merasa saya kayak gitu. Saya banyak rezeki, tapi saya tak berbagi. Ustazah bilang, ujung-ujungnya akan ada musibah. Tak tidurlah saya 3 hari 3 malam dengar cerita Ustazah. Akhirnya saya komitmen ingin bersedekah Ustazah. Tapi sedekah itu kan tak mudah Ustazah.
Udah datang pula hidung ustazah lagi, tidak juga saya sedekah. Tapi memang sedekah itu Bu harus dilatih. Tidak bisa, berbagi ini harus dilatih Bu. Makanya uang tuh jangan letak di hati, letak di tangan. Uang keluar, hati tak sakit. Kalau letak dalam hati, uang keluar, hati putar-putar. Akhirnya dia tak sempatlah bersedekah. Tak sempat keluarkan zakat. Sampai akhirnya ustazah ceramah lagi dan seterusnya. Saya akhirnya sakit kaki ustazah. Belum sedekah, sakit kaki ustazah. Saya tak sebut nama, sekedar ibrah pelajaran buat kita semua. Dan dia ikhlas untuk saya ceritakan ini. Lalu sakit kaki saya ustazah, berobatlah saya ke salah satu kabupaten di provinsi kita ini. Saya tak sebut namanya. Berobatlah dia 2 minggu berobat sakit kaki. Tak lama, baru minggu pertama, akhirnya apa yang terjadi? Saya dapat kabar ustazah, setelah 5 bulan saya ceramah tentang itu, tidak juga dikerjakan, tidak juga berubah. Setelah 5 bulan, saya dapat kabar rumah saya tadi itu rata dengan tanah terbakar saat saya di luar kota. Lalu dia menangis ngomong ke saya, apakah itu istidraj ustazah? Saya dengan berat hati bilang, ya itu istidraj. Andaikan ibu berubah saat saya ceramah dan ibu mengamalkan serta bertaubat dan mau berbagi keluarkan zakat, mungkin itu tak terjadi. Tapi yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Bahwa Allah akan ambil saat kita tidak taat. Hati-hati, semakin tinggi nikmat, tinggikan ibadah. Karena kalau tinggi nikmat, kita tidak ibadah. Tinggi nikmat, kita tidak ibadah. Tinggi nikmat, kita tidak sedekah. Kita dalam zona istidraj. Allah biarkan kita sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, pensiun mendadak, kemudian banyak macam yang akan terjadi. Jadi hati-hati. Kalau ada di antara kita rezeki banyak, tetapi hidupnya tenang-tenang, tidak ada masalah, sholat bolong-bolong, puasa tak diganti-ganti bertahun-tahun, zakat gak dibayar, tapi hidupnya tenang-tenang aja, kita dalam masalah, kita sedang pada posisi istidraj. Kok diam saya ceramah diam. Maka supaya tidak terkena musibah, kan endingnya musibah. Semakin tinggi nikmat, naikkan ibadah. Tinggi nikmat, naikkan ibadah. Tinggi nikmat, naikkan ibadah. Tambah gaji suami, tambah sedekah. Tambah rezeki dari anak, tambah sedekah subuh. Tambah nikmat lebih banyak, tambah sholat duhanya. Tambah nikmat lebih banyak, tambah sholat tahajudnya. Supaya kita terlindung dari istidraj. Paham? Jadi musibah itu diawali dengan istidraj, endingnya adalah musibah. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi, jangan iri ngelihat orang yang banyak sekali kenyamanan hidup tetapi tidak ibadah, dia berada dalam zona istidraj. Ujungnya adalah musibah yang diberikan kepada orang yang maksiat dan orang-orang yang berdosa. Jadi jangan iri. Tengoklah tetangga saya tua, tak pernah ke masjid, tak pernah solat, tak pernah dia bergaul, tapi hidupnya enak. Tengok aku ni, solat tunggang tunggik siang malam, hidup saya gini-gini aja. Jangan iri dengan dia. Ya, karena dia dalam fase istidraj. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ujian. Itu musibah, ya kan? Yang kedua, selain istidraj, lawannya adalah ada yang namanya ujian. Kalau musibah untuk orang maksiat, ujian. Itu apa bedanya dengan ujian? Ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Saya ulang, ujian akan diberikan kepada orang yang taat. Contoh ujian. Ustazah, saya udah sholat, udah puasa, saya udah hadir majelis taklim, udah doakan anak saya, tapi kok anak saya bandel juga ya? Itu ujian. Paham nih? Ustazah, saya udah doakan suami saya biar taubat, saya udah berbakti kepada suami saya udah menjadi istri yang baik, tapi kok suami saya maaf tetap aja suka dengan orang lain ya. Itu ujian. Ujian itu saat kita baik tetap kita dihantam, itu ujian. Ustazah, kata ustazah, sekali kita bersedekah
kita akan dibalas Allah 700 kali lipat. Waktu sholat Jumat, saya sedekah, keluar dari masjid, hilang motor saya saja. Bukannya kata ustazah sedekah itu melipat gandakan rezeki. Kok makin saya sedekah, makin hilang sendal saya saja. Itu ujian. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Ini kok saya sedekah, keluar dari masjid, hilang sendal saya. Nah, itu ujian. Ujian diberikan kepada orang yang taat. Ya Allah ustazah, saya ini udah ajar anak saya mengaji, saya udah undang ustaz datang ke rumah, saya udah masukkan ke pesantren, kabur juga dia dari pesantren ustazah. Itu adalah ujian. Ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Nah, bedanya ujian ini Allah berikan kepada orang yang taat untuk Allah melihat apakah dia tetap ibadah atau tidak. Contoh, tadi dia sedekah dalam masjid 100.000, keluar dari masjid hilang motornya. Apa tujuannya? Allah ingin lihat, ini kamu nih sedekahnya benar-benar setia enggak? Kira-kira kalau aku hilangkan motor kamu, kamu tetap sedekah enggak? Kira-kira kalau dengan kau udah berdoa, bertungkus lumus, bangun tengah malam, pengen suami soleh, tahu-tahu suaminya enggak soleh, kira-kira kamu tetap enggak bertungkus lumus doa kepada saya? Jadi ujian itu Allah turunkan untuk melihat apakah kita setia sama Allah atau tidak. Ibu kan juga sering dulu nguji babang suami ibu kan. Suami juga sering nguji istrinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dikasih nafkah. Tahun ke-8 suaminya PHK. Saat itu diuji. Apakah dengan aku PHK kamu tetap setia? Atau malah berpindah ke lain hati? Ajik, ya kan? Nah itu ujian. Sesama manusia saling menguji kan. Allah juga gitu. Oke, kamu sholat malam. Oke, kamu puasa. Oke, kamu taat. Coba aku hilangkan motormu. Kamu tetap taat enggak? Maka cara supaya kita lepas dari ujian cuman satu cara. Apapun takdir kita, tetaplah ibadah dan prioritaskan Allah saat senang maupun susah. Ibu sebagai istri kan pengen tuh suaminya berharap tetaplah bersama aku deh saat senang maupun susah. Allah juga gitu, tetaplah bersamaku saat senang maupun susah. Jangan terbalik-balik. Saat susah bentang sejadah tahajud tiap malam. Hilang masalah, hilang sejadahnya. Tak ada lagi sholat. Berarti dekat Allah cuman saat susah. Atau sebaliknya, saat senang ingat sama Allah, saat susah tidak ingat. Pernah enggak ibu dengar orang ngomong gini? Ustazah, saya itu semakin saya taat, semakin saya rajin ibadah, semakin saya sholat, semakin banyak ujian hidup saya, makin susah saya. Semakin saya hijrah, kok saya makin banyak masalah ya. Pernah dengar gitu? Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Itu sama dengan ibu ngomong dengan suami, bang, makin dekat dengan abang, kok makin pening kepalaku ya bang. Sama dengan itu. Kita coba bayangkan, kita dekat sama Allah, sholat, puasa, kok makin aku taat, kok makin hidupku penuh cobaan ya? Gak boleh ngomong begitu. Allah itu ingin melihat saat kamu ada cobaan, tetap ibadah gak? Saat kita lagi susah, tetap ibadah gak? Sama dengan itu. Bilanglah sama kawan sebelah, aku makin lama makin dekat dengan kamu, makin pening palaku. Sama dengan itu. Apa rasanya digitukan orang? Nah Allah juga begitu. Jadi jangan suka ngomong-ngomong, kok aku makin dekat sama Allah, kok makin banyak ujian ya. Memang begitu. Allah mau melihat apakah kita bertahan dalam keimanan atau lelah di tengah jalan. Nah cuman musibah tadi biasanya kita tak tahan. Kalau ujian biasanya kita tahan. Coba ibu yang dosen, ibu yang guru, misalnya saya kan ngajar. Saya selalu berikan soal ujian yang mahasiswa itu sudah saya ajarkan. Tidak mungkin kami memberikan soal ujian yang mahasiswa itu belum kami ajarkan. Betul? Jadi soal ujian itu biasanya sesuai dengan apa yang kami ajarkan. Allah juga gitu. Allah ngasihkan kita ujian itu sesuai dengan kapasitas kita.
tak mungkin sesuai di luar kemampuan kita. Gak mungkin. Jadi ujian tuh lebih ringan. Sementara musibah tadi untuk orang maksiat itu jauh lebih berat. Bukankah Allah pernah berjanji, la yukallifullah nafsan illa wus'aha? Allah tak akan bebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Sekarang coba saya tanya soal ujian. Ibu-ibu, misalnya ibu punya anak murid, 1 semester 6 bulan. Dari semester 1 sampai semester 2, selama 6 bulan dia rajin, duduk paling depan, tugas dikerjakan, dengan guru dia baik, makalah dia kerjakan. Pokoknya anak ini disiplin lah. Rupanya waktu ujian akhir semester, dia tak datang karena sakit mah. Kira-kira bisa lulus gak? Bisa naik kelas gak? Dia rajin, baik, duduk paling depan, ujian tengah semester dia kerjakan, makalah dia kerjakan. Tapi waktu ujian akhir, 1 jam dia nggak datang. Bisa naik kelas nggak? Bisa naik kelas nggak? Mana bisa nggak ikut ujian? Ujian susulan. Tapi ujian 50%. Nilai ujian 50%. Betul, tapi harus remedial kan? Ujian tetap harus dikerjakan kan? Remedial, ujian susulan, tugas-tugas yang kita kumpulkan, betul? Kalau nggak dikerjakan sama sekali bisa lulus? Karena ujian itu bobotnya lebih besar dibanding nilai harian. Artinya apa? Sepintar apapun kita, semantap apapun kita, sepintar, seberiman apapun kita, kalau kita nggak diuji, kita tidak akan naik kelas. Ah gitu maksudnya. Jadi iman itu harus diuji dan usahakan lulus pada ujian itu. Contoh, kita lagi diuji, dizolimin orang. Kita udah baik-baik kok dibalas dengan keburukan. Kita jadi pengurus udah baik-baik kok dibalas dengan keburukan. Kita udah baik-baik kok dibalas dengan kezoliman. Kita harus lulus. Lulus tuh gimana? Kita harus mulai tidak memikirkan itu. Kenapa? Kalau kita nggak lulus-lulus, nanti setiap kezoliman orang akan selalu kita pikirkan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba, ini ada kasus. Seseorang, coba ya, ini kadang-kadang kita berpikirnya itu kayak gini ya. Beliau itu adalah jualan di pasar. Jadi setiap hari beliau mengumpulkan uang katanya untuk dana umroh. Jadi di belakang kulkasnya, dia taruh galon, kata dia di belakang kulkas itu dia mau nabung. Jadi dia jualan cabai di pasar, nanti setiap hari dia masukkan uang ke galon di belakang kulkas untuk tabungan umroh. Paham? Setiap hari lah Bu dia masukkan uang 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 untuk tabungan umroh. Dia yakin Bu, hanya dia dan Allah yang tahu bahwa di belakang kulkas itu ada galon yang berisi uang. Cerita ke saya, Ustazah, saya sedih. Iya, cerita bertiga dengan temannya. Saya itu nabung untuk umroh bertahun-tahun, Ustazah. Kayaknya uang dalam galon itu udah 15 juta. Saya yakin tidak ada orang yang lihat galon itu melainkan saya dan Allah. Tapi tahu-tahu Ustazah, itu tempatnya udah aman di belakang kulkas, di belakangnya ada pintu pula. Lalu dia tanya sama saya, rupanya apa yang terjadi Ustazah? Jangankan uangnya, sak galon-galonnya hilang saja. Dia bilang, kok begini kali ya nasib saya Ustazah? Saya udah taat, rajin sholat, sak galon-galonnya hilang. Tapi ending pertanyaannya dia tuh pengen nanya, tuyul tuh ada nggak sih Ustazah? Itu pertanyaannya endingnya. Tapi kita nggak fokus ke tuyul itu. Yang saya ingin fokuskan adalah setelah beliau pergi, ada jemaah yang mendekat. Ustazah, iya, kasihan ibu tuh Ustazah, udah taat, rajin ke masjid, kemudian ingin umroh, uangnya hilang. Kalau saya Ustazah, tidak ada masalah saya Ustazah. Uang saya kapanpun mau pergi umroh bisa. Walaupun saya nggak taat-taat kali kayak ibu tuh doh, kata dia. Nah, saya nggak rajin-rajin ke masjid doh, siang malam saya ke masjid sekali sebulan, tayo tanda. Tapi ya saya aman aja hidup saya. Uang saya banyak, tidak pernah saya hilang, tidak pernah saya ditipu orang. Saya bilang, Bu, hati-hati. Ibu itu sedang diuji oleh Allah, sementara ibu bisa jadi istidraj. Benar nggak? Benar nggak?
Terkejut dia. Gitu kali Ustazah nih, memang agak lain saya sikit gitu saya. Jadi artinya apa? Kalau kita merasa tidak ada masalah dalam hidup ini, sementara rezeki itu banyak dan ibadah kita kurang, itu dalam bahaya. Bisa jadi kita istidraj. Tapi sekali-kali masih ada anak sakit, masih ada mobil terjelungkang masuk parit, iya kan, masih ada badan sakit, masih ada orang yang zolim, masih ada suami yang tak sesuai keinginan hati, mertua bikin sakit hati, padahal kita udah baik, kita udah sholat, kita udah taat, itu malah lebih aman. Itu malah hidup yang ideal. Selebihnya itu ujian, yang penting kita tetap taat. Yang repotnya itu sholat bolong-bolong, puasa enggak, fidyah enggak terbayar, hidup aman, rezeki banyak, enggak ada masalah. Itu malah yang sangat mengerikan. Karena endingnya bisa jadi musibah. Na'udzubillah. Paham? Musibah diberikan kepada orang maksiat, ujian diberikan kepada orang yang taat. Itu pola hidup. Yang ketiga adalah cobaan. Apa namanya? Kalau musibah itu dibiarkan Allah lama-lama, blek jadi musibah. Kalau ujian diberikan kepada orang yang beriman. Apa bedanya dengan cobaan? Cobaan itu adalah jerib. Artinya apa? Ketika kita melakukan salah, Allah langsung tegur. Saya sering contoh sederhana ya. Ma, iya, buatkan papa es teh mah. Tunggu dulu pak, ini lagi film Ikatan Cinta pak. Buatkanlah pak, slow dulu pak, iklan nanti mama buatkan. Cepatlah ma, lah papa ni nyinyir kali ah. Ini film suara hati istri, kejap lagi nyo. Lalu kemudian kesalah suaminya, ibu buatkan dia es teh, nyampai di dapur ibu terjelungkang. Nah itu cobaan. Cobaan itu bu, langsung bu diingatkan bu, saat kita salah bu. Ada tukang parkir minta bayaran, kita marah-marah, rupanya jalan kita, masuk parit mobil kita. Cobaan, langsung Allah tegur. Supaya kita kembali ke jalannya. Makanya kalau seandainya ada terjadi pada diri kita, ban bocor, kita dijamret, rumah dimaling orang, cek dulu. Ini cobaan atau ujian atau musibah. Kalau tidak ada dosa jangka pendek, kemudian kita tidak taat, berarti musibah. Kalau kita udah taat, udah sedekah, udah zakat, berarti itu ujian. Paham ya? Nah, jangan dinilai orang. Ceramah ini bukan untuk menilai orang. Nanti setelah ceramah nih, ibu tengok rumah orang terbakar. Itulah tuh musibah tuh kata ustazah. Hanya dia dan Allah yang tahu itu musibah atau ujian. Paham ya? Atau bisa jadi cobaan. Nah itu dia. Jadi jangan tulah-tulah ke orang ya. Nah, ustazah, saya itu kok sakit ya, 3 orang anak beranak sakit. Ini musibah atau ujian? Hanya ibu yang tahu. Kalau ibu taat itu ujian, kalau tak taat itu musibah. Oke? Dan terakhir yang keempat adalah bala. Apa namanya? Bala. Bala itu adalah kalau musibah karena perbuatan kita, ujian karena perbuatan kita, cobaan karena perbuatan kita. Tapi kalau bala adalah kesalahan orang lain, kita diamkan, kita kena balanya. Misalnya nih ada seorang perempuan yang suka bawa laki-laki ke rumahnya, kita tahu sebagai tetangga, terus kita nggak negur dengan baik-baik, kita cuman kayak gini, udahlah biar ajalah dia kita, udahlah biar ajalah inyo awak, dosa kan tanggung masing-masing nyo, daripada dia tersinggung diam ajalah kita, santai ajalah, bukan urusan aku, nggak usahlah kita ikut campur. Kalau kayak gitu ibu diam terhadap kesalahan, kita akan kena balanya. Makanya ada dalil zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas. Kita akan kena bala akibat perbuatan kita sendiri. Maka kalaupun kita mengingatkan, tentu tidak boleh menyakiti. Janganlah ibu nanti kalau ada tetangga bawa laki-laki ke rumahnya, ibu langsung tegak depan pintunya. Woi, Allah berfirman, azaniyatu wazani fajlidu aydiyahuma mi'atu jaldah. Laki-laki berzina, perempuan berzina, rajam. Jangan kayak gitu, ngomongnya baik-baik. Yang penting kita mengingatkan. Apa tujuan kita mengingatkan? Supaya kita tidak terkena bala. Itulah bala. Makanya dalam agama Islam saya sering bilang, kita tidak pernah disuruh mengurus diri kita sendiri.
Dalam Islam kita disuruh ngurusin orang, gimana orang lain bisa baik, gimana orang lain bisa taat, gimana orang lain bisa bertaubat. Makanya ada dalil la yu'minu ahadakum, tak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dalam dalil lain, idza ra'al munkar falyughayyir, kalau melihat kemungkaran ubah kemungkaran itu. Tidak boleh didiamkan, tapi pakai bahasa yang baik-baik. Enggak boleh nyakitin sambil mengingatkan, ingatkan baik-baik. Tujuannya apa? Bukan tujuannya yang lain, tapi menyelamatkan kita dari bala. Karena setiap kesalahan yang kita diamkan, kita akan kena balanya. Bala itu apa bentuknya? Bisa jadi bencana alam, bisa jadi musibah, bisa jadi rezeki semakin susah. Pokoknya setiap kita mendiamkan kesalahan, kita akan kena balanya. Nauzubillah. Maka hanya ada dua pilihan. Pertama, ingatkanlah teman yang salah. Atau bertemanlah, atau kalau nggak sanggup mengingatkan orang yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik-baik aja. Nggak ada orang baik di rumah selama. Ya kan? Nah itu bala. Kita harus saling menasehati. Nih, kalau ada orang bertengkar, kita saling menasehati. Itu bala. Bukan salah kita, tapi kita cuek. Kita kena bala. Khusyuk betul belajar ya. Jadi intinya adalah musibah Allah turunkan kepada orang yang bermaksiat supaya dia hijrah ke jalan yang benar. Kan gitu konsepnya kan? Ujian Allah berikan kepada orang yang taat supaya dia tetap bertahan dalam ketaatan dan lebih taat lagi. Kan gitu kan? Ujian cobaan Allah berikan kepada orang yang salah untuk mengembalikan dia cepat ke jalan yang benar. Dan bala Allah berikan supaya manusia saling menasihati. Nah, hanya kita yang tahu ini. Misalnya nanti keluar masjid nih Bu tujuh lungkang, musibah, cobaan aja atau bala. Nah, jadi kalau itu musibah, bertaubatlah. Kalau itu ujian, kita udah taat, hidup susah juga, kita udah taat, orang zalim juga, bersabarlah dalam ujian, tetaplah ibadah. Jangan berhenti, percuma sholatnya susah juga hidupnya, jangan gitu. Tetaplah sholat, karena Allah itu cuma ingin melihat kesetiaan kita. Lagi kan? Dan kalau dia cobaan, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, yang paling enak dalam keempat ini adalah ujian. Karena ujian itu biasanya di bawah kemampuan kita. Dan ujian itu biasanya sebentar. Dan setelah ujian itu lulus, maka kita akan diberikan ujian lain yang lebih seger, yang lebih baru. Jadi kalau ada jemaah bilang, Ustazah, saya dizolimin Ustazah, padahal saya nggak ngapa-ngapain, Alhamdulillah, lulus. Supaya lulus ujian, tabah, sabar, sikapi supaya ibu tahan dalam segala fitnah dan ghibah. Nanti kalau ada lagi orang fitnah, orang ghibah, ibu santai saja. Santai itu adalah harta yang paling berharga. Oke? Nah, harus lulus ujian, nggak boleh gitu-gitu aja. Jadi apalagi ujian dengan manusia, jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit aku nggak ngapa-ngapa doh, dia gitu-gitu sama aku, nggak ada dia. Aku udah sapa dia, Bu, nggak nyaut dia, Bu, nggak nyaut juga dia, Bu, nggak mau aku sapa lagi doh. Jangan kayak gitu, itu nggak lulus ujian, iya kan? Nah, ini ujian tuh tahan, Bu, nggak nyaut, Bu, nggak nyaut, Bu, oke, besok aku sapa lagi kayak gitu. Jangan-jangan dia ngitung duit masuk, duit keluar, ya kan? Tak terdengar sama dia kita. Jadi jangan baper. Baper itu bagian dari ujian. Oke? Dah? Ingat ya, bukan tunjuk orang, tunjuk kita ya. Nengok pula orang stroke nanti, itulah. Masuk muda dulu jahe. Sekarang stroke kan? Jangan kayak gitu. Tujuannya untuk menilai kita. Ya, demikian dari saya, udah kan? Allah alam bisawab ala haziniyah al-fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, sabbis aqdamana binuril Quran. Allahumma astajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir di kanal aku. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan teman-teman yang terlambat hadir di tausiah kali ini, teman-teman boleh ke channel aku ya teman-teman ya. Aku punya channel dan teman-teman boleh lihat video-video ceramah-ceramahnya aku di channelnya aku ya teman-teman ya. Thank you juga buat teman-teman semuanya, dan aku tidak bisa jawab pertanyaan teman-teman saat sedang ceramah. Nanti malam kita tanya jawab ya teman-teman ya, untuk bisa ngobrol bareng di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you ya teman-teman. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Melaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you ya semuanya. Oke, salam kenal ya buat teman-teman yang baru follow di kanal ini. Semoga betah belajar bersama di akun kita ini ya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Makasih ya guys, aku matiin ya. Oke, bye bye. Muah, siap ya. Makasih ya. Aku matiin ya guys. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Siap, betah ya. Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu ya nanti malam. Bye bye. Makasih ya. Aku matiin ya guys. Sehat selalu di sana ya. Oke. Bye bye.